Nah, keputusan taktis ini contohnya adalah keputusan membuat atau membeli. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa itu keputusan membuat atau membeli? Mbak Haryanti, silakan. Atau teman-teman yang lain? Kenapa kita harus membuat atau membeli? Kenapa nggak dua-duanya aja? Kenapa kita harus memikirkan mengenai keputusan ini gitu? Teman-teman sudah merangkum kan? Jadi sudah tahu harusnya. Bagaimana? Ada tanggapan? Halo. Keputusan membuat atau membeli. Oke. Oke, ada pendapat lain Mbak Eka, Mbak Yeni juga? Oke, oke. Oke. Jadi kalau gini ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi dengan kita semua. Kalau untuk keputusan membuat dan membeli atau membeli, ceritanya misalnya teman-teman mau memproduksi sepatu. Nah, untuk memproduksi sepatu itu teman-teman misalnya butuh alas haknya itu. Nah, itu sebaiknya membuat sendiri alasnya sepatu itu atau beli dari orang lain, beli dari pemasok alas sepatu misalnya. Nah, misalnya membuat sendiri itu lebih murah biayanya daripada beli dari pemasok, maka keputusannya adalah membuat sendiri. Tapi sebaliknya, jika membeli dari luar itu lebih murah daripada membuat sendiri, maka keputusannya adalah membeli alas sepatu dari luar. Nah, ini yang disebut dengan keputusan membuat atau membeli. Lebih murah biayanya yang mana, lebih efisien yang mana, kita pilih yang itu. Gitu ya. Ada tanggapan Mbak Eka? Nanti teman-teman yang lihat rekamannya, mohon maaf ini komputer saya jadi hitam-hitam. Nah, sudah nggak hitam. Iya Mbak Eka, mempertimbangkan biayanya. Kalau lebih murah bikin sendiri, kita putuskan bikin sendiri. Kalau ternyata bikin sendiri lebih mahal, lah buat apa kita bikin sendiri? Sudah mahal, repot-repot, lama, sebaiknya kita membeli saja gitu. Oke. Ini mengenai
keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan meningkatkan produksi. Nah, kalau kita mau meningkatkan produksi, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, apakah ada kapasitas produksi yang menganggur? Mbak Tara, ya, bahannya juga. Oke. Sekarang yang kedua, meningkatkan produksi itu dua hal yang perlu dipertimbangkan, apakah ada kapasitas produksi yang menganggur. Yang kedua, apakah ada penghematan kos. Jika ada kapasitas produksi yang menganggur, maka meningkatkan produksi bisa dilakukan. Yang kedua, apakah ada penghematan kos. Jika ada, peningkatan produksi bisa dilakukan. Seperti itu. Ini saya ringkas sekali, karena kalau di modul ada contohnya kan. Teman-teman bisa buka modul, di situ ada contoh. Betul? Tadi sebenarnya saya sudah buka contohnya. Sebentar. Coba saya buka. Dari contoh itu, mungkin teman-teman silakan buka halaman 11 ya Mbak Eka ya. Teman-teman silakan buka halaman 11. Di situ ada contoh tentang keputusan meningkatkan produksi. Ceritanya ada tawaran untuk meningkatkan ada tawaran untuk menjual, atau ada orang yang ingin membeli tapi harganya lebih murah dari harga normal. Nah, kira-kira kita jual apa enggak? Misalnya nih, saya ini perusahaan sepatu. Terus biasanya saya menjual satu pasang sepatu itu 100.000. Tapi ada orang yang mau beli sepatu saya seharga 70.000. Nah, kira-kira kalau teman-teman jadi penjual, mau menjual nggak sepatunya seharga di bawah normal, di bawah harga yang wajar? Gimana? Mau nggak? Harusnya 100.000, tapi dibelinya cuma dengan harga 70.000. Nah, untuk menjawab, ya, untuk menjawabnya, dua hal yang harus dipertimbangkan ini. Apakah ada kapasitas produksi yang menganggur? Nah, ini. Mbak Ellen itu oke. Nah, coba dibaca modulnya. Kita ke halaman sebentar. Halaman 11. Di situ pertama kita harus mencari tahu apakah ada kapasitas yang menganggur. Apa sih teman-teman kapasitas menganggur itu, teman-teman? Oke, sudah saya catat kalau Mbak Ellen itu Mbak Haryanti. Ayo, kapasitas menganggur itu apa, teman-teman? Kalau kita dihadapkan dengan situasi ini, yang pertama harus kita pertimbangkan adalah apakah kita punya
produksi dengan kapasitas menganggur.